Aku akan bercerita tentang lintah putih ya. Putih itu tentunya bukan makhluk yang biasa, karena lintah itu biasanya kan berwarna hitam, tapi lintah ini berwarna putih. Lintah ini hidup di sebuah sendang yang disebut dengan sendang penguripan. Adanya sendang ini jauh di desa yang amat sangat terpencil. Adalah sebuah kisah tentang seorang janda beranak 4 yang bernama Indah ya. Indah ini tentulah jauh dari kehidupan berkecukupan ya. Dia amatlah sangat miskin karena sumber penghasilan dia itu hanya mencari dedaunan, buah-buahan yang ada di sebuah hutan. Karena sangat miskin tentunya ya, biasalah pastinya selalu dihina orang, dicaci maki orang karena terlalu banyak berhutang ke sono ke sini untuk menambah untuk ya menutup kebutuhan kehidupan mereka lah ya. Bayangin sendiri, anak 4 hidup sendiri cuman dari penghasilan mencari buah-buahan dan daun-daunan di hutan. Untuk makan sehari-hari aja nggak pernah cukup gitu, kadang makan aja hanya sehari sekali. Pada waktu itu karena dicaci maki tetangga karena belum bayar utang ya, pikiran si Indah ini amat sangatlah kalut ya. Dia merasa sangat sedih, maka dia mengambil cucian dan mau pergi ke sendang untuk mencuci baju dan mandi. Karena pikirannya kalut ya, dia udah pergi ke sendang itu udah sore gitu. Jadi sebelum maghrib pun mencuci dan mandinya itu belum selesai. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh seorang kakek yang tiba-tiba muncul di belakangnya dan menepuk pundaknya ya. Kenapa, Nduk? Kelihatannya kamu sangat kalut sekali, banyak pikiran ya, tanya si kakek itu. Iya kek, mau bagaimana, hidup saya itu sangat sulit sekali, untuk makan sehari-hari aja selalu kekurangan. Sekarang saya ditagih hutang sama tetangga kek, dari tadi saya dicaci maki sama orang, hati saya sangat sedih, bagaimana cara mengatasinya ya kek ya, kata Indah kepada kakek tersebut. Kalau kamu mau ada satu cara Ndah, tapi bagaimana kalau dengan kekayaan itu kamu harus mengorbankan diri kamu. Indah termenung sejenak ya, dia berpikir sangat panjang. Tapi akhirnya karena keadaan yang terdesak, maka ia menyetujui apa yang disarankan dan apa yang dimaui kakek tersebut. Kakek tersebut menepuk-nepuk air sendang ya. Tiba-tiba datanglah seekor lintah putih berenang mendekat kepada kakek tersebut. Kalau kamu mau, bawalah pulang lintah ini. Terus kamu kasih daun bambu, kamu taruh di tempayan. Peliharalah lintah ini. Setiap sebulan sekali, kasihlah kalau ada air hujan, taruhlah air hujan tersebut di tempayan itu, kata sang kakek. Dengan langkah yang berat, akhirnya Indah membawa pulang lintah tersebut ya, pulang ke rumah. Seperti biasanya dia selesai mandi, mencuci, dia menjemur pakaian itu, meskipun sudah malam tapi tetap dijemurnya pakaian-pakaian tersebut agar tidak berbau. Setelah itu dia taruhlah lintah yang diberikan si kakek itu di dapur di dalam tempayan. Agak ngeri juga, dia merinding. Lintah itu kan kayak seperti itu ya, dia berenang kayak karet, kadang panjang kadang jadi pendek kayak gitu. Pada waktu itu 2 hari kemudian malam Jumat Kliwon ya, malam Jumat Kliwon seperti yang diperintahkan kakek. Setiap malam Jumat Kliwon si Indah itu harus mandi kembang 7 rupa, pakai wewangian apapun yang bisa membuat badannya itu harum ya. Anak-anaknya heran, biasanya emaknya itu nggak pernah yang namanya berdandan bagaimana gitu ya, namanya orang miskin, kerja berat aja udah mana sempet untuk berdandan gitu. Tapi
Anak-anaknya sempat bertanya, "Mak, kenapa emak kali ini badannya wangi sekali?" "Ah, nggak apa-apa," kata emaknya, "pengen sesekali aja dandan," kata emaknya gitu. "Udahlah, mak mau tidur, kalian juga cepet-cepet tidur aja, jangan main malam-malam," kata emaknya. "Ini malam Jumat Kliwon," kata emaknya. Anak-anaknya si Indah itu pun nurut ya kata emaknya, masing-masing pergi ke kamar tidurnya. Sedangkan Indah juga pergi ke kamar tidurnya sendiri. Pada waktu hampir tengah malam, tiba-tiba datanglah seorang lelaki tampan sekali ya. Mungkin ini yang dikatakan si kakek itu ya, bahwa cucunya akan datang setiap malam Jumat Kliwon. Udara sangat dingin sekali, entah bagaimana ceritanya. Intinya akhirnya si Indah sama yang dibilang cucunya si kakek itu ternyata laki-laki itu adalah laki-laki jadi-jadian, yaitu si jadi-jadian dari si Lintah Putih ya. Ya kayak begitulah mereka berhubungan layaknya suami istri ya. Tapi si Indah itu nggak tahu bahwa setiap kali berhubungan badan itu si Lintah tersebut akan menyedot darahnya. Setelah pagi menjelang, si laki-laki tersebut menghilang ya, berubah menjadi Lintah Putih kembali. Setelah terbangun, badannya si Indah itu lemah sekali, wajahnya pucat. Pokoknya kayak orang yang kehilangan banyak darah, kayak seperti itu. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun setelah melakukan hubungan badan sama si Lintah itu, si Indah itu menjadi orang yang sangat kaya raya ya. Tiba-tiba dia menjadi juragan sayuran dan juragan buah-buahan, karena dari setiap dia berhubungan dengan Lintah Putih tersebut, uang pasti akan datang dengan berlimpah. Setelah bertahun-tahun menjalani pesugihan Lintah Putih ya, penyakit yang Indah derita itu ya selalu anemia, kekurangan darah gitu. Karena setiap berhubungan itu kan selalu disedot sama Lintah Putih tersebut. Setelah sekian lama badannya Indah ini menguning, kurus gitu ya. Karena meskipun sudah transfusi darah, tambah darah, segala macam, makan makanan yang sehat, tidak menolong si Indah ini untuk bisa memulihkan keadaannya gitu ya. Karena yang disedot sama yang untuk pertumbuhan darahnya itu nggak seimbang gitu ya. Akhirnya pada suatu hari karena penyakitnya semakin parah, Indah ini meninggal dunia ya. Keadaan Indah ini waktu meninggal dunia sangat menyedihkan sekali ya. Badannya keriput seperti pucat, keriput lah, kayak seperti nenek-nenek. Pokoknya amat sangat menyedihkan lah, karena mungkin habis disedot darahnya sama Lintah Putih itu untuk yang terakhir kalinya ya. Arwahnya si Indah itu dijemput sama Lintah Putih tersebut ya, dibawa ke Sendang, di mana dia dulu mengambil pesugihannya tersebut, dan di sana dia dijadikan budak Lintah tersebut sampai mungkin di hari kiamat nanti. Penyesalan tidak akan pernah berguna, karena di alam Lintah Putih itu si Indah itu disiksa ya, seperti apa ya, pokoknya hidup disedot lagi darahnya oleh Lintah Putih tersebut. Mudah-mudahan semiskin apapun kita, jangan sampai terjerumus ke dalam sebuah pesugihan ya.